Pemirsa, pemerintah resmi meniadakan mudik lebaran tahun 2021 yang berlaku efektif mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan ini disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Dan sebelum itu, sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu. Ya, tahun ini kita masih diajak untuk bersabar, untuk tidak melakukan mudik lebaran atau kumpul-kumpul. Tapi tetap kita sarankan kalau merayakan Idul Fitri di rumah sama keluarga masih bisa dengan cara-cara. Mungkin beli kuenya melalui online, nggak usah ke toko. Ataupun juga nanti kumpul-kumpulnya by streaming gitu kan. Betul sekali. Sekarang kan sudah ada teknologi yang sangat membantu untuk tidak memutus silaturahmi. Silaturahmi harus tetap jalan. Kita harus tetap memaaf-maafkan, tapi caranya memang yang berbeda saat ini. Betul sekali, ini tujuannya adalah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tujuannya baik, semoga direspon baik juga oleh masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya, yang mana tim Gegana sudah mengamankan benda yang diduga bom yang ditemukan warga di Cipinang Indah, Jakarta Timur. Benda memiliki unsur bom namun tidak bisa meledak sehingga diidentifikasi sebagai bom palsu. Bom palsu memiliki beberapa kabel, jam, serta unsur lain yang dikemas dalam tas ransel. Namun setelah diselidiki, tim Gegana, bom tidak bisa meledak karena tidak memenuhi unsur untuk menimbulkan ledakan. Kepolisian pun memeriksa pemilik rumah Ahmad Yani yang merupakan pengacara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia sekaligus mantan anggota DPR. Ahmad Yani diperiksa karena bom palsu pertama kali ditemukan di depan rumahnya pada pukul 6 pagi. Polisi juga memeriksa saksi lain untuk menelusuri siapa yang meletakkan bom palsu. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang Rizik Syihab secara langsung. Namun jika nantinya akan terjadi kerumunan massa di luar sidang, maka sidang ini akan dicabut dan digelar kembali secara daring. Kedatangan Rizik Syihab ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendapat pengawalan ketat dari Satuan Brimob Kelapa II. 21 personel Resimen 3 Batalion A Brimob Kelapa II terlihat berjaga ketat di depan pintu keluar rutan Bareskrim Mabes Polri dengan persenjataan lengkap. Puluhan personil ini bertugas mengawal keberangkatan dan kepulangan Rizik Syihab nanti ke rutan Bareskrim. Saat berada di dalam mobil tahanan, Rizik Syihab tampak memberikan tanda dengan mengangkat ibu jarinya saat ditanya siap untuk menghadapi persidangan secara langsung atau tidak. Rizik Syihab juga sempat memberikan pesan kepada massa pendukungnya untuk menjaga protokol kesehatan dan keamanan jika akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita ke informasi selanjutnya, korban penipuan arisan palsu di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan melapor ke polisi. Diduga pelaku membawa uang miliaran rupiah milik anggota arisan. Bersama tim kuasa hukum, sejumlah ibu-ibu rumah tangga dari berbagai desa di Kelurahan Mangunjaya, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan melaporkan bandar arisan bodong yang kini menghilang. Korban membawa kwitansi dan bukti transfer sebagai barang bukti penyetoran uang arisan yang diduga dibawa kabur oleh Indri Apriyasari dan rekan prianya. Menurut pengakuan korban, pelaku menjanjikan keuntungan besar melalui arisan hingga seluruh korban menyerahkan uang yang mencapai miliaran rupiah kepada pelaku. Nah, tidak tahu kemana? Hilang, tidak kasih di rumahnya. Ini rata-rata sudah nyetor kalau ini? Iya, sudah. Ayo, kerugian sampai berapa nih? 54 juta. 54? Kwitansi ada. Kwitansi ada. Terus yang lain ada bukti kalau itu? Yang lain ada kwitansi, ada juga bukti chat. Kini korban meminta agar kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penipuan arisan ini. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan.
Nah, informasi ini jadi peringatan bagi warga, khususnya kaum ibu untuk hati-hati untuk mengikuti arisan, apalagi yang megang uang arisan ini orang yang baru atau sama sekali tidak dikenal. Betul sekali, karena arisan ini biasanya selain untuk menabung, karena ada yang bilang juga menabung kan, karena ujung-ujungnya kita akan dapatkan uang tersebut. Tapi ada juga bilang untuk silaturahmi, memperluas jaringan. Tapi tetap harus hati-hati saat arisan, dipastikan dulu memang kenal sama pemiliknya dan memang secara data keuangannya itu transparan. Dan yang paling penting nih buat masyarakat Indonesia, jangan teriming-iming uang yang bisa mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat tanpa ada jalannya yang pasti. Betul sekali, kayak tadi kasus tadi dalam waktu 1 bulan uangnya bisa 2 kali lipat, kan itu tidak mungkin. Kecuali kerja keras ya. Betul, kecuali kerja keras. Kerja keras, menabung, lalu juga berdoa ya, semua rezeki di tangan Tuhan kan. Betul sekali. Oke. Dan pemirsa, terima kasih telah menyaksikan iNews Siang dan juga menyaksikan kami berdua. Saya Wilson Purba undur diri. Dan saya Bernadetta Ginting, tetap jaga protokol kesehatan, ada 5M. Salah satunya adalah memakai masker yang benar dan juga jaga kesehatan Anda.